Kalau tadi lo berdua udah cerita pengalaman mistis sebelum atau bahkan pas sudah masuk puasa. Sekarang gue mau ceritain kejadian yang dialamin sama orang pas banget malam takbiran Bihnat. Cerita ini dialamin sama Dede namanya. Jadi kebetulan Dede ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Nah si Dede ini ngakuin kalau selama ini, apalagi waktu pas momen-momen di SMA, dia tuh lagi bandel-bandelnya parah Bihnat. Banyak banget kayak momen-momen pas puasa atau Ramadan, itu tuh dia sering bohong ke orang tuanya. Bilang puasa padahal ngerokok di warung, izin sholat raweh padahal nongkrong sama teman-temannya sampai sahur, gitu aja terus. Ya. Nah Dede ini sering banget lah nih balik menuju subuh karena dia rutin ikut sama teman-temannya buat semacam keliling gitu, buat bangunin orang sahur gitu. Biasa kan anak-anak muda kayak gitu kan. Nah si Dede ini ikut-ikutan tuh sama teman-temannya. Walaupun dia ngebangunin orang sahur, Dede mah tapi nggak ikut puasa, tetap aja gitu bolong. Si Dede yang pada dasarnya dalam tanda kutip sompral gitu ya, atau ngomong ngasal, dia tuh ngomong kalau dia tuh nggak takut sama setan. Orang hampir setiap ada temen yang cerita setan tuh pasti bercandaan gitu Bihnat, kayak ditantang-tantangin gitu. Apalagi pas udah bulan puasa, dikurung lah setan, Dede makin bacot tuh, makin berani gitu ngomong tentang hantu-hantuan kayak gitu. Sampai suatu hari, ingat banget tuh si Dede hari itu diumumin di TV-TV kalau besok bakal lebaran. Hilalnya udah kelihatan. Kegiatan pada umumnya kayak daerah-daerah gitu, takbiran keliling segala macam ada dong. Nah Dede ikutan nih. Dede sama teman-teman tongkrongannya pada jalan tuh keliling desa, kayak bawa kentongan, bawa bass, drum buat takbiran segala macam. Beberapa ada juga yang bawa semacam petasan buat dinyalain sepanjang jalan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ada beberapa teman-temannya Dede yang iseng pura-pura jadi pocong ala-ala gitu Bihnat. Kayak nggak nyeremin, jadi kayak model pocong-pocongan lucu gitu sebenarnya. Nah katanya sih buat nyambut setan-setan yang bentar lagi dilepas kurungnya. Karena kan pas sudah bulan puasa beres kan, katanya setannya dibuka kan. Nah dibikin tuh kayak gitu tuh pocong-pocongan. Udah tuh mereka jalan pelan-pelan sampai akhirnya ngelewatin salah satu pemakaman warga. Nah pemakamannya ini sebenarnya nggak gitu gede, tapi makamnya emang banyak banget di sana, soalnya terpusat buat beberapa RW gitu. Ingat kan tadi gue bilang si Dede sama temennya kan sompral banget ya Bihnat. Kayak waktu pas lagi ngelewatin makam, bukan dari respect tapi malah bercanda. Bilang kayak gini nih si Dede sama teman-temannya. Kayak kasihan ya udah meninggal, udah nggak bisa salam-salaman, padahal bisa dapat THR sebenarnya gitu. Pokoknya ceng-cengan gitulah. Dan yang lebih sompral lagi, mereka ngide buat semacam ngeprank orang-orang yang di desa itu. Kan ada teman-temannya beberapa pakai cosplay pocong gitu kan. Nah Dede dan teman-temannya kepikiran buat ngagetin orang-orang desa pakai si pocong itu gitu. Nah Dede sama teman-temannya tuh yang lain pada ngumpet di balik semak-semak biar nggak kelihatan sama warga desa. Dan ternyata bener Bihnat, ada 2-3 orang warga desa nih sampai kaget, nangis lari gitu karena diprank sama Dede dan teman-temannya pakai pocong-pocongan gitu loh. Dede sama teman-temannya ketawa aja. Tapi heran soalnya seinget mereka, temennya tuh kan pocong-pocongannya kan nggak serem ya. Tadi gue bilang kayak pocong-pocongan lucu. Udah tuh abis itu mereka lanjut lagi jalan buat ngelarin takbirannya. Teman-temannya yang pura-pura jadi pocong itu pun juga seinget Dede juga udah ngumpul ke rombongan dan bahkan udah nyopot pakaian pocongannya itu. Tapi pas ngelewatin gerbang makam, Dede tuh masih ngeliat kalau ternyata di lokasi temennya yang tadi ngeprank ada sosok pocong juga. Tapi kalau ini katanya Dede, pocongnya itu beneran mirip sama gambaran pocong pada umumnya. Beneran kayak kafannya putih, terus mukanya pucet. Pokoknya bukan kayak pocong-pocongan lucu gitulah. Dede langsung tuh bilang ke temennya kalau ternyata dari tadi kayaknya orang-orang desa teriak-teriak bukan karena pocong-pocongan yang kita buat, tapi karena pocong yang satu itu tuh ditunjuk lah sama si Dede. Nah temen-temennya bilang, apa maksudnya bercanda mulu orang gak ada sapa-sapa? Dede ngeliat ke arah yang dia tunjuk, pocongnya tuh hilang. Nah kejadian itu tuh terjadi waktu pas malam takbiran. Dede gak takut soalnya dia mikir kayak kan gue keliling sama teman-teman gue rame gitu kan, jadi santai aja. Dan bahkan dia malah ketagihan tuh kalau beneran dia ngeliat setan, jadi mau nantangin beneran mau liat setan gitu. Udahlah malam itu selesai. Besokannya mereka pada sholat itu. Terus biasalah setelah sholat id kan keliling desa tuh buat semacam silaturahmi gitu kan. Nah karena Dede itu punya banyak keluarga di desa itu, akhirnya Dede tuh harus nganterin beberapa rumah sampai ke desa-desa ujung gitulah, karena harus nyamperin keluarga-keluarga yang jauh gitu kan. Sebenarnya Dede nggak tahu tuh saudara-saudara jauh yang disamperin siapa aja gitu. Cuman karena diajak sama orang tuanya, plus katanya ada yang habis kena musibah, makanya disamperin lah sama Dede. Sampai di ujung desa, ke salah satu rumah keluarga jauhnya si Dede, kayak di arah bukit gitu ya. Rumah itu sederhana Bihnat, gak gede-gede banget.
Tapi dalamnya tuh emang kayak rada labirin gitu, kayak masuknya tuh bingung gitu lah kata si Dede. Udah tuh Dede sama keluarganya masuk ke rumah itu, ngobrol-ngobrol, dan di sana katanya cuma ada kayak teteh-teteh satu orang doang, nggak tahu siapa. Dede nggak merhatiin lah soalnya. Nggak lama si Dede kebelet pipis. Dia izin lah nih sama si teteh-teteh ini. Katanya kamar mandinya itu tuh di belakang rumah Bihnat, jadi kayak kepisah gitu lah. Yaudahlah Dede jalan tuh pipis ke sana. Emang pada dasarnya si Dede ini emang orangnya kalau dikasih tahu batu ya. Dia tuh bukannya habis pipis langsung balik, tapi malah dia habis pipis malah ngiter-ngiter rumahnya itu Bihnat, malah ngeliat-liat rumah. Udah tuh dilihat pelan-pelan sampai akhirnya Dede nemu lah ada satu foto keluarga. Dede kaget banget di situ Bihnat, karena kata Dede, dia ngeliat di foto itu ada salah satu foto keluarga saudaranya Dede ini, mukanya tuh kayak pocong semalam. Wow. Aneh banget kan? Nah nggak cuman itu, di salah satu pintu lorong rumah yang Dede samperin ini, di saudara jauhnya ini, kebuka dikit tuh. Pas Dede ngintip, ternyata orang itu tuh lagi duduk di pinggiran kasur ngeliatin ke arah luar. Mukanya masih sama Bihnat, pucet, dingin gitu. Jadi kayak si Dede tuh ngeliat ada kayak pocong-pocongan semalam, itu ada di foto, dan Dede lihat sekarang di rumah itu beneran ada gitu. Si Dede langsung kayak punten-punten gitulah ke si orang ini gitu. Terus karena ketahuan lagi ngintip ke kamar si orang ini, si Dede akhirnya kayak ngajak ngobrol nih. Ini orang ini cowok ya BTW. Ditanyalah sama si Dede, malah bercanda. Semalam kita ketemu di makam bawah ya serem pisan gitu. Karena kan si Dede mikirnya ini dia salah satu orang yang ikut pocong-pocongan gitu kan. Tapi kali ini dijawab sama si cowok itu. Bahkan Dede sempat ngobrol kata Bihnat. Pas asik ngobrol, dari arah ruang tamu dipanggil tuh Dede sama orang tuanya buat balik. Udahlah si Dede balik karena tadinya mau kayak nyekar ke makam gitu. Cabutlah nih Dede sama keluarganya nyekar nih ke makam. Pas di jalan pulang, di jalan ke arah mau ke makam, ditanyalah sama sepupunya Dede, tadi berdiri ngapain sendirian. Dede bilang kalau dia tuh lagi ngobrol sama cowok saudaranya. Tapi sepupunya tuh malah bilang kayak, ih ngasal ayah-ayah wae gitu. Nah nggak tahu tuh maksudnya apa, tapi kayak ya udahlah diemin aja gitu Dede. Singkat cerita akhirnya udah sore, Dede sampai makam. Nah kebetulan pas lagi sampai sana, dia tuh ngeliat ada beberapa tukang gali kubur lagi nyangkul tanah gitu Bihnat. Tandanya berarti ada orang meninggal dan mau dimakamin dong kalau kayak gitu. Iya. Disamperin lah sama Dede orang ini. Ditanya lah kayak, itu siapa yang meninggal? Nah kata si tukang gali kubur ini, katanya ada anak dari warga RW atas bukit yang katanya baru meninggal. Dede kaget soalnya kan pas tadi dia OTW itu gak ada bendera kuning. Berarti Dede sadar, oh mungkin ini 10-15 menit kemudian baru dikabarin kalau ada orang meninggal. Dan itu kebetulan pas Dede sama keluarga lagi jalan menuju makam. Baru banget beberapa menit selesai ziarah Bihnat, tiba-tiba dari toa masjid kedengeran pengumuman ada orang meninggal bener. Dan bikin kaget si Dede, ternyata yang diumumin orang meninggal itu adalah anak cowok dari rumah keluarga jauhnya yang sempat dia samperin. Jadi ternyata teteh-teteh tadi, saudara jauhnya si Dede ini, itu tuh emang lagi di rumah sendirian karena keluarga lagi pada pergi ke rumah sakit soalnya anak cowoknya itu kritis gara-gara kecelakaan pas malam takbiran. Oke. Rombongan keluarga Dede tuh gak jadi balik soalnya kebetulan si jenazah kan jauh gitu, udah OTW pemakaman, jadi kayak mau gak mau dia harus nungguin tuh sekalian. Dari kejauhan kelihatan tuh rombongan dateng bawa jenazah gitu Bihnat. Di situ Dede juga ngeliat tuh kayak orang-orang tuh pada sedih, rame ngumpul gitu pas jalan kan. Pas makin deket si rombongan ini ternyata bener Bihnat, pas kerandanya yang lewat depan Dede, ada dua orang nangis, orang tua gitu nangis barisan depan sambil megangin foto cowok. Dan fotonya mirip banget sama foto yang semalam Dede ketemu di makam, yang Dede ajak ngobrol di rumah itu. Oh. Dan pas Dede ngeliat ternyata bener Bihnat, kalau ternyata foto ini tuh foto cowok itu. Dan yang bikin gilanya lagi, katanya si Dede ini, Dede ngerasanya ya, kan ada foto nih dipegang sama si kedua orang tuanya gitu kan. Pas Dede merhatiin fotonya, katanya tuh mata fotonya tuh ngelirik ke arah Dede. Lah anjing. Kayak ngikut gitu loh, kebayang lo gimana? Ternyata bener Bihnat, yang awalnya cuma bercandaan Dede ngomongin kalau orang-orang yang udah meninggal itu kasihan gak bisa ikut lebaran. Dan ternyata bener, yang gak bisa ikut lebaran itu tuh saudaranya sendiri, saudara jauhnya dia yang baru meninggal. Dan bahkan ada momen dimana Dede ngajak ngobrol sama mayat saudara yang udah meninggal itu. Anjir, gue gak kebayang banget sih. Jadi Dede pasti kagetnya berlipat-lipat sih.
Iya, gue juga mikir kayak gitu. Tapi Dede sadar kan Nat, kenapa dia kayak gitu? Karena dia bacot banget Iya, ngomongnya, jadi ketulah mulutnya gitu. kan. Iya emang dari awalnya yang dia itu tuh parah banget kan, tadi lu bilang kalau lagi puasa nggak pernah ikutan puasa Iya, gitu kan. iya. Yaudah, ini puncak untuk dia kapok sih menurut gua. Tapi gue udah mikirnya juga sih Bihnat, sebenarnya kayak mungkin bisa jadi Dede tuh rada sompral. Pertama emang pada dasarnya watak dia sompral gitu kan. Tapi yang kedua, gue mikirnya bisa jadi kenapa dia kayak gitu karena gue tuh mengamini omongan Dede yang katanya setan tuh ditutup, dikurung kalau misalnya lagi puasa. Itu dia. Karena dari cerita yang kita ceritain malam ini ya, gue ngerasanya jadi ternyata makhluk-makhluk mistis ataupun setan yang akan menggoda lu selama puasa kayaknya sih nggak akan segitunya dikunci ya atau diborgol ya. Bihnat, ngomongin soal bulan Ramadan, gue yakin banget lo berdua atau bahkan teman-teman di luar sana pasti pernah ngelakuin kegiatan waktu pas bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat. Iya ya. Waktu pas SD, SMP, SMA gitu kan. Gue nggak tahu sih pengalaman pesantren kilat yang lo rasain dan lo jalanin kayak gimana. Kalau buat gue pribadi sih biasa aja ya. Kayak pagi sore kelas ibadah, buka bersama, malam acara kumpul-kumpul, taraweh, lanjut dah pulang gitu sahur. Tapi ternyata ada pengalaman pesantren kilat orang yang ngebekas banget Bihnat. Yang ngalamin ini namanya Afifah. Ini salah satu pendengar Scaretings ya, dia ngirimin cerita ke kita. Cerita ini dialamin sama Afifah waktu pas tahun 2018. Dia tuh baru kelas 10 dan dia tuh sekolah di SMA swasta di daerah Jabodetabek. Dia nggak disebutin tuh di mana tempatnya. Sekolahannya tuh sebenarnya nggak nyeremin, malah dibilang kayak termasuk salah satu sekolah yang modern gitulah. Tapi katanya sekolah dia itu punya urban legend, yaitu tentang toilet umum ujung sekolahan dia yang nggak boleh dipakai. Katanya ya, kalau misalnya make ujung toilet itu bakal kesurupan. Terus katanya di sana pernah ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak banget lah hal-hal mistis yang berbau tentang toilet ujung sini nih. Ya namanya anak baru, Afifah percaya aja lah sama cerita itu. Walaupun sebenarnya dia nggak meduliin tuh cerita-cerita dari seniornya. Dan Afifah juga mikir kayak sejauh ini kayak gue nggak perlu ke toilet ujung sana, ngapain, jadi nggak takut gitu. Sampai akhirnya pas masuk bulan puasa ada pesantren kilat. Si sekolahnya ngadain itu tuh, kayak biasalah masing-masing angkatan kejatah dapat nginep 1 hari 1 malam di sekolah dia. Nah sebenarnya Afifah tuh nggak mau ikutan Bihnat, karena kebetulan hari itu pun juga hari pertama dia PMS, perut dia sakit banget. Tapi dia mikirnya karena dia anak baru, takutnya kalau nggak ikut acara malah ketinggalan kabar atau bahkan dimusuhin senior. Ya mau nggak mau dia ikutlah tuh pesantren kilat itu, nginep lah di sana. Jadi selama dia ada pesantren kilat itu, Afifah cuma ikut-ikut kajian doang, sholat nggak juga karena lagi dapet ya. Pokoknya yang diingat sama Afifah adalah di hari itu dari senior-seniornya jangan pernah pergi sendirian, apalagi kalau malam, kata si seniornya. Akhirnya pas masuk malam hari, pas lagi pesantren kilat, Afifah ingat banget Bihnat, itu jam 7 malam karena udah pada sholat tarawih tuh berjamaah di masjid. Afifah tuh ngerasa kayak perut dia sakit banget. Dia tuh harus ke kamar mandi buat bersih-bersih sekalian ganti balut. Nah tapi pas banget kebetulan yang lagi berhalangan cewek cuman dia doang satu kelas, yang lain pada tarawih. Dia bingung lah nyari teman buat nemenin ke toilet siapa. Jadi mau gak mau dia akhirnya sendirian lah ke toilet. Kebetulan toilet itu ada 2, satu di dalam lorong, satu di luar. Nah toilet yang di lorong itu gak tahu kenapa pas disamperin sama Afifah itu kekunci dari dalam Bihnat. Diketok-ketok gak buka segala macem. Nah karena si Afifah gak kuat banget, dia larilah ke toilet yang di arah luar sekolah. Nah Afifah jalan cepet. Dan pas sampai ke toilet cewek yang di luar itu, Afifah kaget banget Bihnat. Dia ngeliat kalau di depan toilet luar yang jumlahnya tuh ada 3 pintu, itu tuh ada anak-anak cewek pakai rok panjang, kayak ngumpul gitu tuh. Afifah coba ngocok-ngocok matanya buat ngeliat kayak, ini gue salah lihat gak sih? Kenapa tiba-tiba ada cewek nih gitu. Pas dia lihat, udah ngocok-ngocok matanya, ternyata bener ada cewek-cewek bener gak hilang-hilang, berdiri anteng aja kayak kerumun depan toilet gitu. Afifah tuh langsung kayak misi-misi gitulah ke senior-seniornya nih, karena Afifah mikir mungkin seniornya gitu. Tapi pas Afifah mau jalan ke depan pintu toilet, jalanan tuh jadi kayak ditutupin sama badan-badan cewek ini Bihnat. Afifah yang udah gak kuat, dia bilang kayak, "Kak permisi kak, aku udah gak kuat, darah aku udah di ujung, maaf ya," gitu. Nah tau gak Bihnat, salah satu dari cewek ini ngomong apa? Apa? Dia bilang kayak,
nggak bisa dek, soalnya kita udah berdarah semua. Oh Nah, shit, si merinding Afifah banget tuh anjing. bingung kayak kok berdarah, tapi merinding bener Bi. Nah ternyata abis denger omongan itu, Afifah ngeliat jelas banget cewek-cewek yang berkerumun di depan dia itu beneran ngeluarin darah banyak banget dari rok masing-masing. Dan pas cewek ini nengokin kepalanya ke belakang ke arah Afifah, ada satu orang cewek darahnya itu keluar semua dari lubang-lubang ada di kepalanya, mata, hidung, mulut, kuping. Afifah teriak ketakutan, ya wajar lah lo ngelihat ada setan kayak begitu, serem banget kan. Udah tuh, tapi karena dia di toilet luar, mau dia sekencang apapun teriaknya nggak bakal kedengeran sama anak-anak sekolahnya. Afifah lari langsung cabut. Dia itu akhirnya dapet lah kayak ke satu kamar mandi. Itu tuh juga di luar sekolah, di ujung gitu. Itu kayak semacam ada bilik 2 pintu kebuka gitu di ujung sekolah Bihnat. Walaupun bangunannya gelap, terus temboknya juga serba lumut, tapi Afifah tuh yakin kalau itu kamar mandi. Nggak pakai pikir panjang, Afifah langsung masuk lah ke salah satu kamar mandi itu, salah satu pintunya, ngebanting pintunya, terus ngunci tuh dari dalam sambil deg-degan. Udah di situ pencahayaan juga minim, Afifah langsung tuh bersihin badannya sekalian ganti pembalut. Tapi Afifah lupa satu hal, dia lupa bawa kresek hitam buat ngebungkus bekas pembalutnya nanti kalau dia udah buka gitu. Dia panik lah, teman-temannya juga pas lagi ditelepon nggak bisa kena traweh gitu kan, nggak ada yang bisa dipanggil. Lagian kalau bisa dipanggil juga kedengaran, karena tadi gue bilang tuh toilet ini kan di ujung sekolah di luar gitu kan. Afifah ngeliat sekeliling toilet nyari siapa tahu ada orang atau bahkan ada kresek gitu nggak kepake, tapi tetap aja nggak ada Bihnat. Buat gambaran nih ya, jadi toilet ini tuh ada 2 bilik tapi satu atap. Jadi atasnya itu kayak ngegabung antara toilet satu sama toilet sebelahnya. Kebayangkan loh. Nah pas Afifah bingung, tiba-tiba dari bilik sebelah, kan nggak ada atapnya kan, nempel gitu atap 1 sama atap 2 kan di bilik ini. Tiba-tiba ada orang yang bilang kayak gini, ini dek gitu. Nah pas dia tengok sama Afifah, ternyata ada orang ngulurin tangannya dia ngasih kresek hitam. Nah Afifah langsung kayak makasih gitu, tapi buru-buru makasih karena kan dia lagi megang pembalut yang berdarah kan. Dia beberes, dia langsung masukin pembalutnya ke dalam kresek yang dikasih sama orang itu. Nah Afifah inget Bihnat, abis ngelurin kresek tadi, didengar dari toilet sebelah, dari bilik sebelah kayak ada orang mandi. Cuman airnya tuh emang kayak disiram kayak banyak banget, kayak bur gitu lah, pakai ember bahkan. Nah gak ada semenit, Afifah keluar dari toilet. Dia ngegantungin kresek hitamnya itu di gagang pintu, karena dia mau kayak nyamperin si toilet sebelah buat saya thank you beneran gitu. Karena kan dia cuma bilang makasih gitu doang kan. Pas sampai depan toilet sebelahnya Bihnat, ternyata pintu gak kekunci. Afifah dorong lah pelan-pelan. Dan ternyata bilik sebelah kamar mandi yang dia samperin itu, kan tadi gue bilang ada 2 bilik kan, harusnya dua-duanya ya kamar mandi gitu. Pas dia buka nih, pas Afifah dorong, ternyata bilik sebelah itu gudang, gak ada airnya, bau, balok-balok dari atas atap juga udah pada jatuh. Terus si Afifah sadar kayak, lah berarti yang mandi dan yang ngasih kresek hitam siapa ke gua? Orang gak ada siapa-siapa dan itu kan udah gudang gitu kan. Di situ Afifah kayak langsung kaku, dia cuma berdiri doang, mau teriak juga nggak bisa. Pas dia lagi mundur pelan-pelan, tiba-tiba ada kayak suara kresek gitu. Kayak ada suara kresek yang diobrak-abrik sama tikus gitu lebih. Nah Afifah ingat, itu mungkin bisa jadi suara kreseknya dia yang digantung di gagang pintu toiletnya dia, bilik dia. Pas Afifah nengok ke gagang pintu, dia kaget, bener-bener kaget banget Nah kresek hitamnya beneran ada, tapi dia ngelihat yang lagi ngacak-ngacak kresek dia itu tuh bukan tikus atau hewan lainnya, tapi yang ngacak-ngacak kresek dia itu kayak ada orang, badannya tuh kecil kayak stunting gitu, ujung kupingnya tuh tajam ke atas, dan sosok ini tuh lagi kayak berantakin kresek ke Afifah tuh lagi nyari makanan. Wah gila sih. Nah kan emang kayak gitu kan, kayak katanya khususnya buat cewek yang emang lagi berhalangan, kalau bisa ganti pembalut harus dicuci bersih gitu. Katanya bakalan dimakan sama jin. Nah beberapa detik setelahnya Afifah baru sadar kalau di dalam kresek itu mungkin bisa jadi pembalutnya belum bersih, dan jadi salah satu alasan kenapa sosok ini datang, kayak mau makan darahnya si Afifah gitu loh. Ya dijilat-jilat gitu ya. Udah tuh dari situ, di momen itu Afifah bener-bener kayak narik-narik kresek hitamnya dia. Dan kata Afifah sendiri, dia tuh bener-bener kayak tarik-tarikan sama makhluk itu Nah tarik-tarikan si kreseknya, Anjing. Gigi-gigi tajamnya tuh beneran keluar kayak bukan gigi manusia. Afifah sama sosok ini tuh tarik-tarikan, tapi untungnya Afifah yang menang, sampai dia tuh kelempar jauh ke belakang karena si sosok ini tuh kuat banget gitu. Nah pas Afifah jatuh sambil megang kresek hitamnya, satu hal yang Afifah ingat, dia tuh cuman inget kalau si sosok tadi lompat ke arah Afifah. Dari situ
Udah, dia lupa malam itu. Soalnya katanya pandangan dia black out dan dia bangun-bangun udah di masjid sekolahnya. Singkat cerita, pas Afifah bangun, dia dengar kata teman-temannya kalau ternyata Afifah itu tuh lari keliling-keliling lorong beneran kayak kesetanan, Nat. Jadi beberapa jam ternyata Afifah itu tuh kesurupan, ketempelan setan-setan yang ada di ujung toilet. Dan ternyata bener, Nat. Setelah hari itu, Afifah baru sadar kalau ternyata ujung toilet itu emang sengaja dirusak sama penjaga sekolah dan guru agama juga, karena kalau bisa anak-anak sekolah tuh nggak pakai toilet itu. Selama ini toilet itu tuh sebenarnya pengen dibongkar, Nat, tapi katanya nggak bisa terus. Alasannya, katanya ada barang pusaka ditanam di bawah toilet itu, sampai akhirnya toilet itu tuh jadi kayak salah satu base camp Korean Code ya. Sekolah itu ngumpul pada di sana. Oh, dan itu ditutup tuh sebenarnya. Sebenarnya ditutup. Cuma nggak tahu kenapa dia kayak diarahin gitu ya ke sana. Mungkin bisa jadi, Nat. Gila. Anjing, perkara lagi dapet aja ya bisa sampai kayak gitu ya. Asli. Males banget sih.